Buruan dong ah. Udah, harusnya sepuh duluan. Ya aturannya begitu. Harus suhu duluan. Ya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Ini sidang sangat seru. Dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Nah, sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Nah, andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya, beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Dan bisa dibuka kembali juga. Kalau orang di SP3 itu close. Orang dikalahkan melalui dimenangkan pra peradilannya close. Orang ini tersangka cuman di dep, tahu nggak di dep? Simpan begini. Tidak dimajukan ke pengadilan sampai kapanpun dia tersangka. Oh jangan. Ini, jadi saya heran ya, orang tuh suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijayanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain mau datang ke pengadilan. Ya udah kita ladenin aja di pengadilan. Nah itu ya satu hal yang kita tegaskan seperti itu. Silakan barangkali yang lain-lain. Pak Oto dulu. Jadi memang ini sidang hari ini cukup hangat ya. Hangat sekali, hakim juga tertarik nanya ya. Semua ikut bertanya. Tetapi satu hal yang paling penting. Selama ini kan dinarasikan ya bahwa adanya PJ penjabat ya yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ ya penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Ya. Kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi, kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga nggak ada pejabat ya. Di luar negeri juga nggak ada pejabat, nggak ada PJ gitu. Ya, nggak ada bansos, nggak ada PJ. Ya tetap aja juga menang 02-nya gitu loh. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami. Jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ juga enggak akan jelas. Nanti akan lebih jelas sesi 2. Kita akan jelaskan lagi itu. Ya, jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit saya koreksi tadi ucapannya Pak Bambang Wijayanto. Ya. Di mana ada PJ-PJ itu Pak Jokowi datang kampanye. Ya.
setahu saya sampai hari ini Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun dalam pemilu kemarin. Jadi itu dikoreksi ya, jangan nanti jadi fitnah begitu. Pertama saya ucapkan mudah-mudahan cepat jadi Jaksa Agung. Yusril, mudah-mudahan jadi Jaksa Agung. Oke. Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang Sirekap. Dia bilang Sirekap itu alat curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan Sirekap tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan yaitu tentang Sirekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri, tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga Mendagri, ya nggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata, istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, niet on van klik, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0. Ditambah lagi 5-0 lagi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah 02. Di Jakarta hampir berimbang. Kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 01 dan 02. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan genap 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi Jaksa Agung. Begini, saya nulis buku mengenai deponering. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti, seminggu sebelum kampanye, Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti itu. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercaan, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Oto, sama nama saya, tapi dia lebih pintar. Pak itu bahwa memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat, lebih harus ini dulu. Kita tetap bersahabat. Ini dulu, walaupun udah 35-0 nggak apa-apa. Ya bikin dulu, nggak apa-apa. Biar aja dia di sini. Oh jangan dong. Nanti baru kau sambutan itu. Jadi terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Oto, Bang Hotman. Hotman kata Refli, Hotman. Si Bambang berubah nama, ibu gua ngasih gua Hotman. Jadi semuanya akan kita tindak lanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. Yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai bansos, mengenai PJ dan sebagainya, itu akan lebih seru lagi sore nanti. Sampai kita tunggu iklan selanjutnya. Silakan Pak Refli.